Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa tubna 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah salat maghrib ingkang kawula hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki menuju salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjidnya. Tidak lain dalam rangka hadirnya kita di sini untuk mendekatkan diri kepadanya dengan salat, dengan zikir, dengan doa, dan kita lanjutkan dengan duduk bermajelis untuk bersama mempelajari ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita awali perjumpaan kita dengan syukur dan juga memohon taufiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rangkaian ibadah yang kita kerjakan di kesempatan malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam timbangan kebaikan kita. Allahumma amin. Salawat seiring salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kepada umat yang tetap setia di atas ajarannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat dan juga segenap pemirsa dimanapun bisa menyimak siaran kami yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kembali tema pengajian rutin kita di setiap Rabu genap atau malam Kamis genap dengan tema 40 hadis pilihan yang berkaitan dengan masalah dan juga bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut atau solusi daripada masalah yang dihadapi oleh manusia. Di kesempatan pertama kita sudah mempelajari satu solusi yang diberikan oleh agama kita pada saat kita mendapatkan yang namanya musibah atau masalah di dalam kehidupan, yaitu kita senantiasa mengingat bahwa apa yang kita miliki segala sesuatunya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat kita mendapatkan musibah, kita diajari oleh agama kita untuk segera istirja, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang mana di dalam kalimat istirja ini mengandung sebuah pesan yang agung. Salah satunya adalah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa apa yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki hakikatnya adalah hak pakai, bukan sebagai hak milik. Sehingga pada saat diambil oleh pemiliknya tidak ada cara lain kecuali adalah kita mengikhlaskan ketika diambil oleh pemiliknya. Inna lillahi, sesungguhnya kita adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita semuanya adalah milik, kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada doa selain daripada kalimat istirja tadi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amara Allahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tidaklah ada seorang muslim yang tertimpa musibah kemudian dia mengucapkan
doa seperti yang Allah perintahkan di dalam firman-Nya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni. Lalu dilanjutkan dengan membaca doa, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah pahala di musibah yang menimpaku, wa akhlif li khairan minha, atau wa akhlif li khairan minha, ya Allah berilah ganti yang lebih baik darinya, illa akhlafallahu lahu khairan minha. Nabi SAW mengatakan, tidaklah ada seorang muslim mengucapkan demikian melainkan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Doa ini sampun hafal nopo dereng? Dereng. Coba kita ulang sebentar. Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ajirni fi musibati. Sebentar kita nunggu. Allahumma ajirni fi musibati. Monggo. Fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wa akhlif li khairan minha. Sampun hafal? Coba saya gabungkan dari yang pertama, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Monggo. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wa akhlif. Nah, pakai kha, akhlafa, nggih, khalafa dari kalimat khalafa. Wa akhlif li. Wa akhlif li. Pakai kha. Wa akhlif li. Li-nya untukku, ya. Khairan minha. Khairan minha. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita tertimpa musibah, apapun musibah yang menimpa kita, entah kecelakaan, entah sakit, entah musibah ditinggal oleh orang yang kita cintai, apapun musibah yang menimpa kita, pada saat kita membaca doa ini, maka Nabi menjanjikan melainkan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah akan ganti dengan yang lebih baik, dan ganti yang lebih baik ini bukan maknanya adalah Allah akan serta-merta langsung diganti dengan yang lebih baik dalam wujud dan bentuk yang lebih baik, tapi bisa jadi mungkin dari sisi pahala atau mungkin dari sisi ya diangkatnya dosa atau digugurkannya dosa atau diangkatnya derajat seperti yang kemarin kita sampaikan. Karena Bapak Ibu, musibah yang menimpa kita ada kalanya yang pertama untuk mengangkat derajat, atau yang kedua adalah untuk menggugurkan dosa. Ya, maka bisa jadi pada saat kita membaca doa ini Allah tidak langsung mengganti dalam bentuk, misalkan kalau barang tidak langsung diganti dengan barang, ya. Kalau orang tidak langsung diganti dengan orang, tapi bisa jadi dalam bentuk pahala ataupun digugurkannya dosa. Ya, kalau seandainya nanti mau dihafalkan, insyaallah untuk pertemuan yang akan datang coba kita ketikan, kemudian nanti bisa kita bagi ke jamaah supaya bisa dihafal di rumah. Ini poin yang pertama pada saat kita mendapatkan musibah. Hadis yang pertama mengajarkan kepada kita untuk membaca doa tersebut. Sekarang kita akan masuk kepada poin yang kedua, atau hadis yang kedua, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW pada saat kita itu mendapatkan musibah di dalam atau mendapatkan masalah di dalam kehidupan. Bapak Ibu rahmat ta'ala, yang namanya masalah di dalam kehidupan tentu sebagai perkara yang tidak mungkin bisa terlepas dalam kehidupan kita.
Masing-masing sering kita ulang punya masalah di dalam hidup. Dan masalah yang kita alami berbeda. Ada kalanya bersama rekan kerja, ada kalanya bersama tetangga, ada kalanya bersama pasangan, atau bisa jadi bersama anak, atau bersama menantu, atau sebaliknya bersama mertua. Dan kebanyakan masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini terkadang pemicunya karena perbedaan karakter dan juga latar belakang dari masing-masing orang. Yang satu ada yang mudah tersinggung, kemudian itu sebagai pemicu masalah bersama orang yang ada di sekitarnya. Ada lagi yang pemarah, emosional, dengan sebab itu dia punya masalah dengan orang. Ada lagi yang karena tidak bisa menjaga lisan, dengan itu terjadi masalah di saat dia berinteraksi bersama orang. Ada lagi yang iri, karena sifat iri yang ada dalam dirinya, maka sering punya masalah bersama orang-orang yang ada di sekitarnya. Perbedaan karakter ini, yang satu karena iri, yang satu karena dengki, yang satu karena sombong, yang satu karena mudah tersinggung, yang satu lagi ya karena mungkin alasan sifat buruknya yang dimiliki oleh orang lain. Ini semuanya apabila kalau kita perhatikan Bapak Ibu, untuk cara menyelesaikan dari masalah-masalah yang timbul dengan sebab perbedaan karakter dan watak dasar manusia yang ada di sekitar kita, cara menyelesaikannya adalah dengan cara ta'anni wa tafakkur, yaitu dengan cara tidak tergesa-gesa di dalam menyikapi masalah yang sedang terjadi. Tidak tergesa-gesa di dalam menyikapi masalah yang sedang terjadi. Dan juga segera dia tafakkur. Dia coba berpikir secara jauh, bagaimana ketika dia mengambil sikap ini, bagaimana ketika mengambil sikap demikian, apa efeknya, apa dampaknya. Ini cara supaya kita itu tidak punya masalah yang lebih besar lagi ketika kita sedang mendapatkan masalah bersama orang lain. Kita ambil contoh, ketika ada seseorang, dia itu mendapatkan berita, mendapatkan kabar, entah dari bawahannya, atau dari pasangannya, atau dari atasannya, tentang sebuah perkara yang menurut dia itu perkara yang memojokkan atau merendahkan, atau setidaknya ya menyinggung perasaannya. Pada saat dia mendapatkan berita tersebut, terkadang kebanyakan di antara kita langsung segera mengambil sikap. Contoh, begitu kita pulang kerja, kita kondisi lelah, pikiran juga sudah penat, belum lagi tadi di jalan mungkin punya masalah juga, mungkin macet, mungkin ada orang yang membawa kendaraan secara ugal-ugalan, sehingga begitu sampai ke rumah pikiran kita dalam kondisi yang tentunya punya banyak masalah. Begitu sampai di rumah, ternyata ibu cerita kalau menantunya demikian. Tadi bapak diomong sama menantu, katanya bapak ini kalau makan ngentong-ngentong nak, misalkan. Atau misalkan ada laporan dari istri kalau tetangganya habis ngomongin bapak. Begitu kita mendapatkan berita semacam tadi, dalam kondisi lelah, dalam kondisi capek, biasanya sikap yang kita ambil adalah langsung meluapkan emosi. Ya, bisa jadi dia langsung pergi menemui orangnya, atau dia telepon ya untuk mencoba menanyakan apa betul atau tidak apa yang disampaikan oleh istrinya.
Dan biasanya terjadi apa yang terjadi? Kata yang kasar, kemudian kalimat-kalimat yang tidak pantas. Ya, seperti yang kita sering alami pada saat kita berinteraksi dengan lembaga pendidikan untuk anak kita. Ketika anak kita sekolahkan ke sebuah lembaga pendidikan, kemudian ketika di sore hari atau di siang hari anak kita pulang, kemudian melaporkan kalau tadi di sekolah habis dibully sama temennya, atau tadi habis dibully sama ustadznya, tadi habis dimarahin, tadi habis disakitin sama temannya atau oleh pihak sekolahan. Ketika kita mendapatkan berita semacam tadi, biasanya kita langsung mengambil sikap emosi. Biasanya yang kita kedepankan adalah emosi. Ya. Dan sifat atau sikap emosi ini tergesa-gesa ketika menyikapi sebuah masalah dalam hidup, inilah yang akan menjadikan masalahnya menjadi besar. Masalahnya menjadi besar. Karena Bapak Ibu rahmatullah, ketika kita punya masalah, sebetulnya pada saat kita mendapatkan masalah, al-qarar bi yadina. Yang namanya sikap atau mengambil sikap, mengambil keputusan itu mutlak ada di tangan kita. Antara kita menyikapi dengan negatif atau kita menyikapi dengan positif. Oleh karena itu, ketika kita menyikapi masalah tersebut sekarang, begitu terjadi masalah, atau 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, ini tetap akan menjadi keputusan kita. Oleh karena itu, sifat yang dianjurkan oleh agama kita ketika mendapatkan masalah adalah adamu ajalah, tidak tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa. Jadi kita berusaha untuk memahami dulu masalahnya. Kita berusaha untuk mengambil informasi selengkap mungkin. Apakah betul ataukah tidak? Kayak kemarin misalkan musim kurban. Ketika misalkan kita mendengar ucapan-ucapan yang mungkin agak pedas ketika kita sebagai panitia kurban. Misalkan ada omongan tetangga kiri kanan, ya pantesan baik kulkas kebek soalnya jadi panitia kurban, ya. Ketika kita mendengar kalimat ini kan rasanya, ya, tentunya kita kurang terima, ya. Kulkas kita kebek, kulkas kita penuh, mungkin karena kita ikut kurban. Tapi kan tetangga melihatnya bahwa kita karena panitianya, sehingga dikira karena panitia itulah kita dapat bagian yang lebih banyak. Ya, kadang kan seperti itu. Maka pada saat kita mendapatkan berita yang kurang menyenangkan ini, berita yang menyinggung perasaan ini, sikap yang diajarkan oleh agama kita sekali lagi adalah adamu ajalah, yaitu tidak tergesa-gesa. Kita coba dulu klarifikasi, kita coba dulu betul atau tidak beritanya. Karena bisa jadi ada berita yang sampai kepada kita, redaksinya A, ternyata sudah diimbuhi sampai C, ya, padahal beritanya cuma A, tapi sampai di telinga kita A, B, C. Bisa jadi seperti itu. Makanya Allah SWT memerintahkan kepada kita pada saat kita mendapatkan sebuah berita, Allah memerintahkan agar kita itu tabayyun, cross check kebenaran berita tersebut. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian sebuah berita dari orang yang fasik, sekalipun redaksinya di sini orang yang fasik, tapi setidaknya sikap terbaik pada saat kita mendapatkan berita adalah fatabayyanu. Kita melakukan tabayyun, kita cross check dulu, kita klarifikasi dulu, betul atau tidak, verifikasi dulu, ini betul enggak apa yang Anda sampaikan, apa yang saya dapatkan dari kabar tersebut. Karena apapun sikap yang akan kita ambil, tetap kita yang akan mempertanggungjawabkan. Ketika kita tergesa-gesa, maka kita juga yang akan
mempertanggungjawabkan sikap yang kita ambil, maka lebih baiknya adalah kita tidak tergesa-gesa. Kalau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan ta'ani. Makanya di antara salah satu sifat buruk yang dicela oleh agama kita adalah ajalah. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan al-ajalatu minasyaitan. Sikap tergesa-gesa, terburu-buru, inginnya cepat-cepat, ini termasuk bagian daripada sifatnya setan. Ya, sikap tergesa-gesa, terburu-buru dalam hal apapun. Ya, dalam hal apapun kecuali di hal-hal yang memang dianjurkan untuk segera dikerjakan. Ini kaidah. Jadi hukum asalnya tergesa-gesa dalam menyikapi sebuah perkara, dalam melakukan sebuah perkara itu tidak baik. Tapi ada pengecualian, di situ ada perkara yang memang harus disegerakan, seperti mengubur jenazah, seperti membayar hutang, ya itu harus disegerakan. Tapi kita bicara secara hukum umum dulu. Ya, tergesa-gesa adalah perkara yang tidak baik, sikap yang tercela. Ketika orang menyikapi sebuah berita, ketika dia tergesa-gesa, maka hasilnya juga biasanya tidak baik. Ketika kita bekerja, kemudian kita kurang teliti, kita tergesa-gesa, hasilnya juga kurang baik, nggak maksimal. Ya, tidak maksimal. Di profesi apapun, sebagai seorang ustadz, ketika tergesa-gesa mendapatkan pertanyaan dari jamaah lalu segera menjawab sebelum memahami pertanyaan dari jamaah tersebut, maka nanti akan keliru jawabannya. Makanya termasuk di antara sifat yang tidak baik ketika ada seorang mufti, ada seorang yang berhak untuk memberikan fatwa, pada saat dia berfatwa dalam kondisi yang tergesa-gesa di dalam memberikan jawaban. Karena bisa jadi pertanyaan yang diajukan jawabannya bukan seperti yang disampaikan. Ya, jawabannya bukan seperti yang diinginkan. Makanya ada sebuah pepatah, ya, ma'rifatu as-su'al nisful jawab. Mengetahui pertanyaan separuh dari jawaban. Ketika kita paham sebuah pertanyaan, maka ini separuh dari jawab. Separuhnya tinggal taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmat taala, biasanya orang yang tergesa-gesa dalam menyikapi sebuah masalah pastinya sering dibarengi dengan sifat emosi. Kados niku napa mboten? Kayak seperti tadi kita beri contoh, kita misalkan mendapatkan kabar, mendapatkan berita yang tidak enak didengar, ya, dari tetangga, dari bawahan, dari atasan, dari siapapun. Pada saat kita mendapatkan berita yang tidak menyenangkan tersebut, biasanya pada saat kita menyikapi dengan cara tergesa-gesa, pastinya dibarengi dengan sifat emosi. Ya, sifat emosi. Maka sifat emosi ini atau emosional dalam menyikapi sebuah masalah ini juga bisa dikatakan sebagai sumber masalah dalam kehidupan. Makanya di dalam agama kita diperintahkan supaya tidak gampang terpancing emosi. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, la taghdab, jangan marah, walakal jannah, bagimu surga. Kenapa? Karena kunci dari segala keburukan yang ada dalam kehidupan ini adalah emosi. Betapa sering kita dapatkan, ya, perceraian diawali dari sebuah emosi. Sebagaimana hancurnya keluarga, terbengkelainya anak-anaknya atau anak-anak itu pun karena gara-gara sebuah emosi. Kemudian kita juga bisa melihat pertikaian, permusuhan yang terjadi di tengah keluarga, antar keluarga. Ini pun biasanya karena sebuah emosi. Demikian pula banyaknya orang yang dipenjara. Ini pun biasanya karena diawali dari sebuah emosi. Yang satu tersinggung, yang satu tidak terima, yang satu lagi karena tidak bisa mengontrol emosinya.
sehingga akhirnya terjadi apa yang terjadi dari kejahatan dan tindak kriminal yang ada di tengah-tengah kita. Ya, maka dalam hal ini Bapak Ibu, agama kita memerintahkan kepada kita yang namanya sifat lemah lembut. Karena lawan daripada tergesa-gesa adalah ta'anni, ya, bersikap lemah lembut, tidak tergesa-gesa, mencoba untuk memahami setiap masalah yang sedang dihadapi agar bisa menemukan cara tepat di dalam menyikapi masalah tersebut. Ketika punya masalah bersama pasangan, ketika punya masalah dengan menantu, ketika punya masalah di pekerjaan, ketika punya masalah di lingkungan, maka pada saat kita ta'anni, pada saat kita mencoba memahami setiap masalah yang kita hadapi dengan tentunya sifat yang lemah lembut, maka biasanya kita akan bisa menemukan solusi yang tepat di dalam menyikapi masalah demi masalah yang kita hadapi. Maka Bapak Ibu rahmatullah, dalam sebuah hadis, ini hadisnya, Nabi SAW pernah menegur istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu ketika ada seorang Yahudi datang ke rumah Nabi SAW, kemudian mengucapkan salam. Ketika mengucapkan salam, ternyata si Yahudi ini mengganti kalimat assalam dengan assam, yang artinya berbeda. Kalau assalam keselamatan, kalau assam adalah kematian. Si Yahudi mengatakan assamu alaikum, assamu alaikum, yang artinya semoga kematian kepadamu. Maka Nabi SAW menjawab dengan mengatakan wa alaikum, dan juga bagimu, dan juga bagimu. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar si Yahudi berkata demikian, maka enggak terima. Ini suami saya, ini Rasul saya, ini Nabi saya, ini orang yang paling saya cintai, ya, jiwa dan ragaku untuknya. Ya, maka ketika mendengar kalimat seperti itu maka marah. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada Aisyah. Salah satunya adalah hadis yang nanti akan kita jadikan sebagai, ya, solusi yang kedua setelah yang pertama yang sudah kita pelajari pada saat kita mendapatkan masalah. Yang mana sebelum kita masuk pada hadis, ya, di sini mungkin ada beberapa ahkam atau hukum yang berkaitan dengan masalah hukum salam pada saat kita berinteraksi bersama orang. Secara asal, hukum asal, mengucapkan salam masuk bagian daripada hukukul muslim. Ketika kita bertemu dengan saudara kita sama muslim, maka hukum asal kita harus memberikan salam. Assalamualaikum, ini paling minimal. Yang lebih lengkapnya adalah Assalamualaikum warahmatullah. Lebih lengkap lagi adalah wabarakatuh ditambah sampai selesai. Karena kalimat salam ini adalah doa Bapak Ibu, yang mana kandungan doa dalam kalimat salam ini yang kita cari selama ini dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kita cari dalam hidup. Semoga keselamatan bagi Anda. Betapa sering kita dapatkan bagaimana orang baru menyadari bagaimana nikmat sehat dalam hidup ketika dia ditimpa sakit, dan berapa besar biaya yang harus kita keluarkan pada saat kita sakit. Maka pada saat kita mendapatkan doa dari saudara kita keselamatan, ini yang kita cari selama ini. Demikian pula kalimat yang berikutnya, ya, Assalamualaikum warahmatullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada Anda, wa barakatuh, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada Anda. Berkah dalam hidup yang tentunya kita cari selama ini. Ketika kita punya harta, ketika kita punya pasangan, ketika kita punya ilmu, ketika kita punya anak turunan, kita punya menantu, kita punya waktu, ya, yang kita inginkan adalah berkah. Semuanya semua berkah. Maka Bapak Ibu rahmatullah, ketika kita bertemu dengan saudara sesama muslim, maka hendaknya kita biasakan syiar ini
ya, dan kita jadikan ini sebagai bagian daripada cara kita di dalam beragama. Ketika bertemu dengan tetangga, ketika bertemu dengan bawahan, dengan atasan, dengan rekan kerja, maka biasakan kita mengucapkan salam. Daripada kita mengatakan, gimana bro, apa kabarnya? Kenapa enggak kita ucapkan dengan kalimat Islam, Assalamualaikum, doa. Daripada kita mengatakan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ya lebih baik kita berdoa. Makanya di dalam sebuah hadis Bapak Ibu rahmat taala, di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah adanya orang yang mengucapkan salam hanya kepada orang-orang tertentu. Artinya salam ini tidak lagi menjadi bagian daripada tradisinya orang muslim. Ya, ketika di pasar kayaknya jarang kita bertemu sama saudara di pasar assalamualaikum. Paling ketika kita salam di mana? Masuk rumah dan di masjid, di tempat pengajian baru assalamualaikum Pak. Tapi kalau kita ketemu misalkan ya di jalan, ketika kita ketemu di pasar, ketika kita ketemu di supermarket, di apotek, di rumah sakit, jarang kita menyapa dengan assalamualaikum, jarang. Ya maka tebarkan salam. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika kita punya tetangga, kita punya rekan kerja, atau kita punya relasi yang dia itu non muslim, bolehkah kita mengucapkan salam kepada mereka? Jawabannya tidak boleh. Ketika kita memulai, karena kalimat salam ini adalah doa. Karena doa maka tidak boleh kita berdoa kebaikan kepada non muslim. Yang boleh adalah kita mendoakan mereka untuk mendapatkan hidayah. Adapun mendoakan mereka dengan keselamatan, karena mereka sendiri yang memilih hidup untuk tidak selamat, maka kita dilarang untuk mengucapkan salam kepada mereka. Tapi bagaimana kalau mereka itu mengucapkan salam kepada kita? Sekarang mungkin ada atasan kita yang non muslim, lalu pada saat dia memulai sebuah acara, rapat atau yang lainnya, dia mengucapkan salam. Bolehkah kita menjawab? Maka seperti yang ada dalam hadis tadi, bahwa kita menjawabnya adalah wa'alaikum. Tidak lebih daripada itu. Ya, ini bentuk keadilan. Wa'alaikum. Jadi enggak dijawab wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkara yang sering kita dapati di tengah masyarakat kita yang mungkin wallah alam faktornya apa, mungkin karena ikut-ikutan atau mungkin karena nggak enak kalau tidak menjawabnya, atau mungkin nanti khawatir dicap sebagai orang yang intoleran ya, dan faktor-faktor yang lain, sehingga pada saat ada non muslim mengucapkan salam kepada kita, dengan bangganya kita mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini perkara yang perlu kita koreksi bersama. Yang betul kita cukup menjawab waalaikum. Nah, kita lanjutkan. Ketika Aisyah marah pada saat ada si Yahudi mengucapkan assalamualaikum, semoga kematian menimpa anda wahai Muhammad, maka Nabi SAW mengatakan waalaikum. Maka Aisyah marah. Ketika marah didengar oleh Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, bukankah engkau mendengar apa yang saya katakan tadi? Artinya saya tadi menjawab apa? Saya mengatakan semoga kematian juga menimpa dirimu. Sudah, impas apa satu-satu ya. Ketika dia mendoakan kematian, saya juga membalik doanya kepada dirinya. Lalu Nabi SAW memberikan sebuah tuntunan yang agung, yang ini bisa kita jadikan sebagai solusi di dalam masalah hidup kita. Kata Nabi SAW, alaiki birrifqi wa iyyaki wal unufa wal fahsya. Kata Nabi SAW, alaiki birrifqi, ya, hendaknya engkau itu bersikap lemah lembut dan jauhi sikap al-unufa wal fahsya. Al-unuf bersikap kasar,
wal fahsya berkata yang keji. Karena kadang orang kalau sedang emosi keluar kalimat-kalimat yang keji. Bisa ada kebun binatang keluar semuanya. Orang kalau lagi marah, ya. Yang mana binatang tersebut nggak ada sangkut paut dengan masalah yang sedang kita hadapi. Kita lagi marah sama anak, kemudian ya binatang A keluar, binatang B keluar. Biasanya seperti itu kan ya. Biasanya seperti itu. Padahal dia nggak ada sangkut pautnya, tapi keluar. Ini namanya al-fahsya. Kalimat-kalimat yang keji, kalimat-kalimat yang kotor. Bahkan sampai kadang tuduhan. Ya, ketika kita punya masalah sama istri kita, kadang keluar kalimat yang cukup menyakitkan kepada istri kita atau kepada pasangan kita. Misalkan, oh dasar anak fulan, dasar anaknya fulan. Padahal apa jasa kita terhadap istri kita, sehingga orang tuanya dilibatkan ketika kita punya masalah dengannya. Padahal yang membiayai lahiran istri kita adalah mertuanya, yang membesarkan, yang menyekolahkan, yang mendidiknya, yang merawatnya. Siapa? Mertua. Ya, mertua. Tapi pada saat kita punya masalah dibawa-bawa. Oh dasar anaknya si fulan. Cukup menyakitkan, cukup menyakitkan, fahsya. Dalam agama kita bukan termasuk sifatnya orang beriman. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, laisal mu'min bitta'an wala la'an. Bukan termasuk sifatnya orang beriman yang dia suka mencaci maki, mencela orang lain. Ini bukan termasuk sifat orang beriman. Maka hati-hati Bapak Ibu, ketika kita emosi, jaga lisan. Jangan sampai kita ngata-ngatain, jangan sampai kita berkata buruk, berkata kasar, ya berkata tidak baik kepada orang. Terlebih kalau kita mendengar adanya hadis bahwa kalimat yang keluar dari lisan kita, kalau itu bentuknya sebuah tuduhan, itu doa, sebuah doa. Ketika kita mengatakan, ya oh dasar anaknya maaf monyet misalkan, ini kan anaknya panjenengan. Ketika dikatakan anak monyet berarti bapaknya siapa? Ya bapaknya. Seperti itu. Seperti itu. Maka nggak boleh, dalam agama kita tidak boleh. Jadi Nabi SAW mengatakan, alaiki birifqi, hendaknya engkau bersikap lemah lembut. Dan yang namanya sifat lemah lembut ini dituntut dalam semua hal, dalam berkata, dalam bersikap, ya dalam dalam berbuat. Kita dianjurkan untuk bersifat lemah lembut. Makanya dalam sebuah ayat Allah SWT menjelaskan dalam surat Al-Imran ayat 159. Allah SWT berfirman, "Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Maka dengan rahmat Allah lah engkau menjadi lemah lembut terhadap mereka, terhadap para sahabatnya, terhadap objek dakwah. Dan jika engkau keras hatinya, niscaya mereka itu akan lari darimu. Ini sifat yang dimiliki oleh Nabi SAW. Makanya beliau ketika mendapatkan masalah, beliau itu enggak tergesa-gesa, enggak terburu-buru dalam menyikapi. Misalkan dalam sebuah hadis disebutkan, ya ada berita bahwa kota Madinah akan dikepung. Kota Madinah akan dikepung oleh sekutu orang Quraisy dan para sekutunya. Apakah Nabi SAW langsung menyikapi segera mungkin? Tidak, tapi coba dicari dulu, dicek dulu. Ketika sudah betul beritanya, baru mengambil sikap. Maka dikumpulkan para sahabatnya, bagaimana nih? Waktunya sudah mepet, kita nggak mungkin. Maka ditawarkan, apakah kita melawan mereka, menghadang mereka keluar kota Madinah, atau kita bertahan diri perang di dalam kota. Maka diusulkan oleh sahabat Salman Al-Farisi supaya menggali parit. Dan ini nggak ada dalam kamus peperangan militernya orang Arab, perang dalam kota dengan cara model seperti tadi. Ini dilakukan oleh orang-orang Persia. Ya, maka diterima usul ini. Maka digali parit, ya supaya
kuda tidak bisa lewat, kemudian kalau seandainya lewat nggak bisa naik, maka digalilah yang namanya parit, sering diistilahkan dalam sejarah dengan perang Ahzab ya, atau perang Khandaq ya. Ini yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersikap tidak tergesa-gesa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa inna rifqah la yakunu fi syai'in illa zanah wala yunza'u fi syai'in illa syana. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, sesungguhnya tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, sebagaimana tidaklah kelemah lembutan tersebut dicabut dari suatu melainkan akan merusaknya. Dan ini bisa kita rasakan pada saat kita bersikap kasar, pada saat kita bersikap keras hati, pada saat kita mudah dan gampang emosi. Biasanya perkara yang menjadi kacau dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam menjalin hubung relasi. Ini adzan kan? Adzan. Ya, ini hadis yang setidaknya sebagai solusi kedua pada saat kita mendapatkan masalah dalam hidup. Setelah kita membaca doa tadi, istirja dan baca doa, maka kita itu jangan tergesa-gesa di dalam menyikapi masalah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan seharian kita. Amin ya rabbal alamin. Enten pertanyaan apa betul? Ada pertanyaan? Mas, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan, kalau misalnya ketika bayi baru lahir, apakah disarankan untuk di telinga kanan dibacakan dan di telinga kiri di Oh iya, terima kasih. Apakah ketika bayi baru lahir dianjurkan untuk diadzani dan juga sekaligus dikumandangkan iqamahnya? Ada sebuah hadis yang menjelaskan masalah itu. Disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Ahkamul Maulud bahwa dianjurkan ketika bayi baru lahir untuk dikumandangkan adzan. Adapun redaksi sekaligus nanti dikumandangkan iqamah maka tidak ada. Tidak ada. Ya, berarti cukup di adzani, cukup di adzani. Sekalipun kita juga tidak menutup adanya pendapat kedua yang mengatakan bahwa tidak dianjurkan, karena mereka para ulama yang berpendapat ini mengatakan bahwa hadisnya lemah. Karena hadisnya lemah berarti tidak diamalkan. Ala kulli hal ya, dalam masalah ini ya bisa diamalkan dengan mengacu kepada pendapat yang pertama. Ketika kita punya bayi yang baru lahir, kita segera kumandangkan adzan. Kita kumandangkan adzan. Apakah harus di telinga kanan? Tidak harus, ya tidak harus. Tapi setidaknya di telinga. Ya setidaknya di telinga. Kalau di kanan maka itu yang lebih baik. Kalau di kiri maka juga tidak mengapa. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sebagaimana disunnahkan pada saat bayi kita baru lahir untuk ditahnik. Ditahnik itu adalah sebelum bayi mengkonsumsi apapun, ya kita kunyahkan kurma ya sampai lembut, kemudian setelah itu kita ambil kurma tersebut, kemudian kita oleskan di langit-langit mulut bayi. Itu namanya tahnik. Itu namanya tahnik. Dan itu dianjurkan. Nabi SAW ketika mendapatkan para sahabat mendapatkan momongan, maka mereka bawa, kemudian oleh Nabi didoakan, kemudian ditahnik, lalu diberi nama kadang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama itu nggak harus nunggu 7 hari. Kalau seandainya kita sudah punya nama sebelum bayi lahir, sudah segera kita beri nama sekalipun barulah lahir. Ada beberapa sunnah ketika kita mendapatkan bayi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang lain? Satu sedikit. Oke. Kembali ke masalah yang kalau kita kena musibah, kita
dianjurkan membaca innalillahi tadi itu dan doa. Apakah setelah kita baca itu tidak ada kewajiban bagi kita untuk mencari umpamanya barang kita hilang? Ya kan itu kita anggap kita kan diambil Allah, padahal yang ambil kan bukan Allah itu sebetulnya. Oh iya. Itu orang maling. Nggih. Ya tidak hakikatnya Iya. diambil Allah, tapi ternyata diambil manusia. Apakah kita cukup dengan berucap innalillahi itu aja atau memang kita masih punya kewajiban untuk mencarinya? Oh iya, terima kasih. Ya, tadi kita lebih tekankan untuk menjadikan ini sebagai syiar dalam hidup kita ketika kita punya musibah, yaitu membaca doa dan membaca istirja dan juga membaca doa. Karena kita sering dapatkan orang ketika mendapatkan musibah seringkali dia melakukan yang kedua tadi, yaitu dia pusing, dia gelisah, dia stres ketika mobilnya dicuri, ketika motornya dicuri, ketika mobilnya ketika ditipu, dia pusing tanpa mencoba memperhatikan bahwa kita adalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin saya tekankan. Adapun apakah hanya cukup membaca doa, ini enggak. Ya tetap ini sisi tawakalnya kita, kesadaran kita, sisi dari ubudiyah kita, peribadatan kita kepada Allah ketika kita meyakini Allah itu ada. Setelah itu kita melakukan sebab. Melakukan sebab berarti kalau mobil kita dicuri maka kita melakukan sebab bagaimana supaya bisa ditemukan. Pada saat kita ditipu maka kita melakukan sebab bagaimana supaya uang kita kembali, demikian seterusnya. Jadi bukan berarti hanya cukup membaca doa bim salabim langsung mobilnya nangarap terus uangnya kembali, tidak. Tetap karena dalam hukum alam ini Allah jadikan ada asbabul musabbibat, ada sebab dan ada ada cara untuk bagaimana kita mendapatkan seperti itu. Wallahu taala alam. Oke, terakhir mungkin. Waalaikumsalam. Sekarang banyak pejabat atau petinggi kalau mau pidato atau mengucapkan salah, semua agama disebut. Ya, iya. Apakah itu termasuk bagian daripada bentuk toleransi kayak gitu ya? Mungkin mereka menganggap itu sebagai bentuk toleransi. Kalau tidak disebut semuanya dikatakan intoleran. Sebenarnya agama kita adalah agama yang sangat toleransi. Buktinya ada ayat lakum dinukum waliyadin. Itu bukti bahwa agama kita adalah agama yang paling toleransi. Silakan Anda beribadah dengan beribadah kepada selain Allah, itu kan bentuk sangat toleransi dalam agama kita. Jadi sekarang kita itu sedikit digiring untuk memahami bahwa toleransi adalah ketika kita menyamakan agama lain dengan agama kita. Agama yang ada itu adalah sama. Masing-masing punya cara sendiri untuk sampai kepada Allah. Sering disilakan banyak jalan menuju Roma. Padahal bukan seperti itu. Allah SWT mengatakan inna dina indallahil Islam. Sudah, agama yang paling benar adalah agama Islam. Tapi sekarang kita digiring oleh orang-orang yang mengatasnamakan dengan jil atau mengatasnamakan dengan Islam Nusantara bahwa semua agama adalah sama. Itu pemahaman yang sangat berbahaya, sangat menyesatkan. Nah, sekarang bagaimana ketika kita sebagai atasan mengucapkan salam di awal pidato kita, apakah kita harus menyebut semua agama di salam-salamnya? Maka jawabannya tidak. Adapun ketika kita mengucapkan salam atau tidak, karena mayoritas yang ada di hadapan kita adalah muslim, maka kita beri salam. Adapun ketika ada bawahan, ada orang yang hadir non muslim, maka kita anggap bahwa kita mengucapkan salam kepada mayoritas, mayoritas seperti itu. Jadi nggak perlu kita ucap salam sejahtera dan seterusnya, nggak perlu. Dan itu sudah toleransi, sudah sangat toleransi. Wallahu ta'ala alam. Ya, kiranya seperti itu yang bisa kita sampaikan, kita uraikan dan kita jawab dari pertanyaan
dari jamaah semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga duduknya kita dalam majelis ini sebagai cara kita untuk beribadah kepada Allah, dan semoga kita mendapatkan rahmatnya, dan tidaklah kita keluar dari majelis ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.